Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiq. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang kami hormati, kami sayangi guru kita, ustadz kita, narasumber kita, Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu, jamaah Forum Golden Habit yang setia, yang hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Alhamdulillah atas nikmatnya 1 bulan Ramadan 1442 Hijriah telah kita lalui dan sudah hari meninggalkan kita. Kita tiba di hari kemenangan di bulan Syawal, di bulan yang dengan keberkahan ini. Alhamdulillah semua adalah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai syukuri nikmat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa di bulan Syawal, tanggal 3 Syawal. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam majelis yang setiap Sabtunya kita berjumpa. Dan pertama kami atas nama keluarga besar Forum Golden Habit mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk bisa meramadankan bulan-bulan selain Ramadan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari ini di episode yang ke-9 kita akan membahas tentang tema merajut silaturahmi, yang ini sesuai dengan kondisi ataupun sesuai dengan momen yang sekarang ini baru kita rasakan, di mana-mana kangen dengan silaturahim, kangen dengan silaturahmi karena di bulan yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan bahasan kita pada pagi hari ini bisa memberikan obat untuk rasa kangen kita akan silaturahmi secara jasadiah, bukan virtual lagi. Dan mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan kebahagiaan pada hati kita, menenteramkan hati kita, karena dalam kondisi yang seperti ini memang menjadi satu hal ujian yang kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpanjang lebar, perlu segera kita laksanakan acara pada kesempatan kali ini. Namun mohon nanti seperti biasanya mikrofon selama narasumber menyampaikan mohon dinonaktifkan dan kita bersama untuk menyimak paparan dari narasumber kita Ustaz Dr. Agus Sukaca. Untuk itu mari kita awali dan kita buka forum ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Agus Sukaca disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Mas Agus Budi, moderator, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang sudah rawuh, alhamdulillah cukup banyak, dari Palu ada, dari Solo ada, ya, dari Jogja banyak, dari Samarinda alhamdulillah. Ya. Samarinda ini dari keluarga Aisyah sudah hadir, mulai ketuanya dan anggota PWA. Dari keluarga Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun, ya, mulai direkturnya, wadirnya, ya, dan karyawannya, alhamdulillah sudah banyak yang gabung. Dari FKUAD, para dosen dan para mahasiswa, ya, alhamdulillah ini juga sudah gabung. Dari PDM-PDM, ya, bahkan PWM Kaltara ini sudah sejak awal hadir, ini Pak Mardiman, ya, dari Balikpapan, ya, Pak B, ya, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Ya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari ini kita dapat bersilaturahim kembali, ya. Meskipun ini tidak seperti biasanya, ya, biasanya informasinya kita share ke mana-mana. Ini nge-share-nya nggak banyak, ini nge-share-nya hanya keluarga FKUAD dan beberapa yang di beberapa grup, ya. Biasanya ada yang kita japri, ini tidak ada, tapi ya alhamdulillah, ya, tetap cukup banyak yang hadir di forum ini. Kita saat ini sedang pada suasana yang khusus. Kita baru menyelesaikan ibadah Syahmur Ramadan yang di tahun 1442 Hijriah ini kita melaksanakan selama 30 hari full. Ramadan itu bisa 30 hari, bisa 28 hari. Nah, tahun ini kita selama 30 hari. Dan insya Allah Syawalnya kita juga 30 hari ini insya Allah. Nah, kita sedang berada pada suasana Idul Fitri. Seharusnya kita kembali kepada fitrah yang senantiasa cenderung kepada jalan ketakwaan, cenderung mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Karena itulah kecenderungan, ya, yang Allah berikan kepada kita pada waktu menciptakan kita, dan kita semua pada waktu di alam rahim ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua menjawab bala, ya, memang demikian ya Allah, Engkau Tuhan kami. Nah, itulah sesungguhnya fitrah kita yang di dalam perjalanan hidup ini seringnya fitrah ini tertutupi oleh debu-debu, kotoran-kotoran, ya, sehingga kita, ya, sering terlupakan dengan jalan ketuhanan ini, jalan ketakwaan ini, sehingga ada bagian-bagian hidup kita, ya, yang tidak berada di dalam jalur ketakwaan. Nah, insya Allah Ramadan ini membersihkan debu-debu tadi. Nah, sehingga pada saat ini mestinya kita sudah berada di jalur ketakwaan kembali. Maka hari rayanya disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrah ini, kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu bahwa Allah memang menginstalkan potensi baik dan potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fitrah adalah jalan takwa. Fitrah adalah jalan takwa. Sementara jalan fujur, ya, itu yang bisa menyelimuti, menutupi. Nah, sehingga manusia diberikan pilihan penuh, ya. Mau memilih jalan takwa, sudah ada potensinya, ya. Semua DNA kita itu ada potensi ketakwaan, ya. Atau memilih jalan fujur,
di mana DNA fujur itu juga diinstalkan. Nah, kita diberikan kewenangan untuk menyalakan yang takwa atau yang fujur. Ya. Kita memilih, ya, al-haqqu mir rabbikum, ya. Kebenaran itu, ya, datangnya dari Tuhanmu, ya. Faman syaa falyu'min. Yang mau silahkan beriman. Ya. Faman syaa falyakfur. Yang tidak mau beriman silahkan kufur. Tetapi setiap pilihan itu, ya, membawa konsekuensi masing-masing. Insya Allah dengan puasa Ramadan kita kembali kepada jalan ketakwaan, ya, jalan yang sesuai dengan fitrah kita, sehingga kita sekarang ini sudah dalam suasana fitri kembali. Mudah-mudahan ini kita lanjutkan seterusnya sepanjang tahun, ya, tadi Pak Agus Budi menyatakan kita sepanjang tahun kalau bisa kita seperti Ramadan. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Salah satu bentuk penyempurnaan, ya, melaksanakan ibadah Ramadan ini ada ibadah luar biasa di bulan Syawal, ya, yang disebut dengan puasa Syawal. Tidak harus berurutan, ya. Karena biasa di negeri kita ini ada tradisi silaturahim, meskipun silaturahim sekarang ini silaturahim dalam keluarga dekat kita, ya, tidak boleh dalam jumlah yang besar, ya, karena masih risiko COVID-nya masih besar, ya. Tapi dalam jumlah yang kecil, keluarga-keluarga inti, mungkin anak berkunjung ke orang tuanya, ini masih dimungkinkan kalau jaraknya tidak terlalu jauh, ya, sehingga di situ untuk menguatkan silaturahim, ya, di situ ada hidangan segala macam, ya, di minggu-minggu pertama ini. Kalau misalnya kita melaksanakan tidak pada minggu pertama tidak masalah, yang penting kita masih melaksanakan pada bulan Syawal. Ini termasuk untuk menyempurnakan puasa kita. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa puasa ini mempunyai efek, ya, efek sehat. Ya. Ini merupakan bonus efek, ya, atau efek bonus. Ya. Karena efek yang kita harapkan sebenarnya bukan itu, ya. Yang kita harapkan itu adalah meningkatkan ketakwaannya. Tapi Allah memberikan bonus yang luar biasa bagi para pengamal puasa, antara lain apa? Sehat, ya. Dan ini sudah terbukti, ya, secara medis, ya, itu sudah ada penelitiannya bahwa orang yang puasa, orang yang lapar itu akan mengaktifasi enzim lisosom yang tugasnya untuk membersihkan sel-sel tubuh kita. Ya, jadi pembersihan pada tingkat sel, ya, dilakukan oleh enzim lisosom, dia hanya berfungsi ketika lapar. Nah, ada rumus, ya, berlipat 10, ya, jadi 1 kali puasa bisa untuk membersihkan 10 hari. Jadi kalau kita puasa 30 hari, berarti kita bisa untuk membersihkan sebanyak berapa? 300 hari. Ya. 6 hari puasa Syawal itu bisa menyempurnakan, ya, berarti 360, itu 1 tahun kisarannya sekitar itu. Nah, jadi ini kalau kita pakai rumus-rumus perkalian 10, berarti kalau kita menyempurnakan dengan ibadah Syawal, maka efeknya dia akan melindungi, ya, melindungi sel-sel kita, tubuh kita dari segala macam sampah-sampah yang tidak baik itu selama 1 tahun. Tentu akan lebih sempurna kalau nanti juga diikuti dengan puasa-puasa sunnah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, saya izin untuk share screen. Ya. Jadi topik kita, ya, hari ini tentang merajut silaturahim. Ini salah satu cerdasnya kaum muslimin di Indonesia, ya. Pandai untuk mengambil momentum-momentum keagamaan kita. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan agama menjadi lebih sempurna lagi. Momentum Ramadan, ya, kemudian dilanjutkan dengan Syawal, ya, Idul Fitri,
itu dijadikan momentum untuk apa? Untuk merajut silaturahim yang mungkin karena kesibukan-kesibukan di luar bulan Syawal ini, silaturahimnya agak kurang intens. Sehingga ya, kita mengenal ada tradisi mudik. Tradisi mudik itu sebenarnya membangun kembali silaturahim dengan sanak keluarga yang mungkin karena pekerjaan harus merantau, ya, karena sekolah harus merantau, ya, pendidikan harus merantau dan lain sebagainya. Ini Lebaran, ya, Idul Fitri, bulan Syawal itu banyak dijadikan momentum untuk memperkuat kembali silaturahim. Cuman sayangnya kita sudah 2 tahun ini berada di dalam suasana pandemi, sehingga mudik ini dilarang oleh pemerintah kita dalam rangka untuk menghindari penyebaran COVID, ya, yang tidak henti-henti. Kita berharap COVID ini segera berakhir sehingga kehidupan berjalan menjadi lebih normal lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini silaturahim ini menjadi ajaran yang istimewa di dalam agama kita. Ini ada pernyataan Allah. Innallaha khalaqal khalq hatta idza faragha min khalqih qalatir rahim hadza maqamul aidi bika minal qati'ah. Jadi setelah Allah menciptakan semua makhluk, maka rahim pun berkata, inikah tempat bagi yang berlindung dari terputusnya silaturahim? Maka Allah menjawab, na'am, ya. Tidakkah kamu rela bahwasanya aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan yang memutuskanmu? Rahim pun menjawab, tentu wahai Rabb. Allah berfirman, itulah yang kamu miliki. Nah, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mau, maka bacalah ayat berikut. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jika kamu mau, bacalah ayat Quran surat Muhammad ayat 22 ini, ya, yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi, Masya Allah, ya, ini silaturahim ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga kita diperintahkan untuk melakukan silaturahim. Ini Nabi kita bersabda, ya ayuhan nas, afsus salam, wa'at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, sholatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Ini perintah, ya, langsung supaya kita itu menjaga silaturahim. Yang terputus harus disambung. Nah, bahkan silaturahim ini menjadi indikator keimanan kita. Nah, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimah.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini 3 indikator penting ya dari keimanan kita, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pertama harus menghormati tamu. Yang kedua harus menjaga tali silaturahim, menyambung tali silaturahim. Dan yang ketiga, berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata baik, diam. Ya, ini indikator keimanan kita. Ya. Ini salah satunya adalah menjaga silaturahim. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ternyata bagi orang yang suka menyambung tali silaturahim itu akan mendapatkan rahmat. Ini sebagaimana firman Allah ya di dalam hadis qudsi. Ya. Qala Allah anar rahman wa hiya rahim. Saqaqtu laha isman min ismi. Man wasolaha wasaltuh. Wa man qata'aha batattuh. Allah berfirman, aku adalah Maha Pengasih dan Dia adalah Rahim. Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku memberikan rahmatku kepadanya. Dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan rahmatku darinya. Ini Masya Allah, bahwa rahmat Allah itu terkait ya atau terikat dengan silaturahim. Orang yang menjaga silaturahim, dia akan diliputi oleh rahmat Allah. Nah, sementara mereka yang memutuskannya itu akan terputus juga dari rahmat Allah. Ini pemutus silaturahim ini ya, termasuk yang mendapatkan siksaan yang cepat. Ini sebagaimana sabda Nabi kita, ma min dzambin asdaru ayu ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'ir rahim. Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas Allah Ta'ala percepat siksaannya di dunia ini bagi pelakunya, selain apa yang Allah siapkan baginya di akhirat, daripada memutus silaturahim. Silaturahim ini ya, akan dipercepat siksanya. Dan ini Bapak Ibu sekalian bisa kita pahami, ya, orang yang memutus silaturahim itu kan berarti hubungannya tidak baik dengan orang lain. Orang yang memiliki hubungan tidak baik dengan orang lain ini biasanya ketika mau ketemu dengan orang itu hatinya sudah berdebar-debar. Kadang-kadang di jalan dari jauh kita lihat aja sudah pengen gimana caranya tidak ketemu. Boleh jadi kalau ada jalan tempat belok, ya dia akan belok supaya tidak ketemu. Karena apa? Karena hubungan silaturahim yang terputus itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Hati kita menjadi terancam, hati kita menjadi tidak enak. Nah, hati yang tidak enak ini memicu produksinya hormon adrenalin, ya. Ini yang biasanya diasosiasikan dengan hormon ketakutan. Jadi orang kalau takut, orang yang kena stres itu adrenalinnya semakin banyak. Nah, dan adrenalin yang banyak itu nanti akan menyebabkan pembuluh darah kita itu menjadi mengkeret, ya, menjadi mengecil. Nah, ketika pembuluh darah mengecil, ya, maka aliran darah yang melewati pembuluh darah itu harus diberikan tekanan yang lebih tinggi. Sebabnya apa? Tekanan darah kita menjadi lebih tinggi.
jantung untuk bisa memompa dengan tekanan yang tinggi, kerjanya lebih keras lagi. Sehingga jantung kita juga bisa bermasalah karena dia harus bekerja dipaksa lebih keras lagi. Nah, sehingga orang yang bermasalah silaturahimnya dengan orang lain, ya, kalau itu banyak, ya, orang yang bermasalah, artinya dia bermasalah dengan banyak orang, silaturahimnya terputus dengan banyak orang, maka adrenalinnya itu akan semakin sering terproduksi, pembuluh darahnya sering menyempit. Nah, lama-lama dia akan memiliki penyakit hipertensi. Ya, kita tahu hipertensi ini berbagai macam akibatnya, banyak sekali. Ya, segala macam akibat hipertensi itu kalau sampai tinggi sekali, biasanya risiko yang paling sering terjadi adalah stroke. Ya. Nah, orang kalau sudah stroke itu ya memang menjadi banyak kendalanya. Ini dari hubungan yang itu seksanya langsung, ya. Kalau stroke tadi seksa dalam jangka agak panjang, tapi yang dekat ini rasa tidak aman, diri kita tidak secure, ya. Ketemu orang kita lihat-lihat ini nanti akan ketemu orang yang kita putus silaturahimnya apa tidak, ya. Kalau kira-kira ketemu kita mending belok arah sehingga tidak ketemu. Ini yang terjadi ketika silaturahimnya itu terputus, tidak baik, ya, dengan orang lain. Nah, berbeda dengan kalau kita silaturahim dengan baik, ya. Nah, ini Allah, ya, memberikan kegembiraan bagi orang yang suka silaturahim, ya. Nah, Nabi kita itu menjelaskan, man ahabba ayub satalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ditambahkan umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Ini dua hal penting, ya. Jadi diluaskan rizkinya, ya, ditambahkan umurnya. Nah, dalam hal rezeki yang luas ini saya kira sudah menjadi teori umum, ya. Seseorang kalau berusaha hubungannya dengan pelanggan baik, silaturahimnya terjaga dengan baik, ya, maka pelanggan itu tidak akan kemana. Jadi yang berdagang, ya, hubungan silaturahim dengan para pelanggannya baik, ya, nanti pasti akan datang kembali, ya, memperluas rezeki. Yang bisnis layanan, ya, apakah layanan kesehatan, layanan rumah sakit, coba ketika dia berhasil menjalin silaturahim dengan para pelanggannya dengan baik, ya, oh rumah sakit kita, ya, atau mungkin layanan kita itu akan selalu didatangi oleh orang. Karena apa? Merasa nyaman. Ketika berada dengan kita merasa nyaman. Nah, coba kalau silaturahimnya terputus, kita punya bisnis, mau nggak dia datang? Ya. Jelas, ya, jelas tidak datang. Rumah sakit yang memberikan layanan tidak menjalin silaturahim, ya, cuek, acuh, ya, acuh tak acuh, ya, kemudian kata-kata yang menyakitkan, tinggal nunggu waktu saja, nanti rezekinya pelan-pelan akan tertutup. Ya. Tapi dengan menjaga silaturahim, ya, ini pelanggan kita merasa nyaman. Nah, itu artinya apa? Artinya membuka, ya, pintu rezeki dengan silaturahim ini. Bagi yang membangun karir pada ASN misalnya, pegawai negeri sipil, ya, atau pada perusahaan apapun, ya, itu kalau ada promosi jabatan, ya, itu pasti yang dipilih adalah yang human relation-nya bagus, ya, yang hubungannya dengan orang lain bagus, dengan anak buah bagus, maka promosinya akan cepat. Ya. Dan promosi yang bagus itu kan tentu berkaitan juga dengan rezeki. Ya, kalau kita di dalam sebuah perusahaan mempunyai jabatan yang lebih tinggi, ya, biasanya rezekinya juga lebih luas. Nah, ini dibuka oleh apa? Oleh silaturahim.
Nah, orang yang terputus silaturahimnya, ya, misalnya ada promosi jabatan, oh ini memutus silaturahim dengan atasannya, oh, jangan harap untuk bisa dipromosikan. Ini dari aspek apa? Aspek untuk memperluas rezeki. Nah, aspek memperpanjang usia bagaimana? Ini Masya Allah, ini luar biasa. Soal usia saja itu bisa diperpanjang dengan apa? Dengan silaturahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tadi kalau yang memutus silaturahim itu adrenalinnya yang banyak, tetapi orang yang silaturahim dia merasa secure, ya, dia merasa aman, ya, karena dengan orang-orang dia baik, maka ketemu dengan orang-orang itu menjadi momentum yang menyenangkan. Nah, ketika kita berada pada momentum yang menyenangkan, itu hormon yang diproduksi adalah hormon apa? Endorfin, hormon kebahagiaan. Orang yang sekresi endorfinnya itu banyak, ya, nah itu akan menjadikan kehidupannya itu nyaman, ya, tentram. Nah, termasuk kalau dia mengalami suatu sakit, itu di dalam tubuh itu ada pabrik-pabrik obat yang dengan endorfin ini akan terbuka mengatasi berbagai macam gangguan-gangguan yang ada. Nah, akibatnya apa? Orang lebih sehat. Dengan silaturahim orang lebih sehat. Nah, kalau lebih sehat, peluang untuk memiliki usia yang lebih panjang itu tentu akan menjadi lebih baik. Nah, ini jadi luar biasanya ya bahwa silaturahim ya, itu usia saja bisa diperpanjang. Sehingga kita memahami ya, mungkin ada hadis ya yang menyatakan ketika kita berada di dalam kandungan pada usia tertentu ditiupkan roh, nah, di situ ditetapkan apa namanya rizkinya, ditetapkan jodohnya, ditetapkan ajalnya. Nah, bagaimana katanya dengan hadis-hadis ini gitu ya? Rizki sudah ditetapkan, ajal sudah ditetapkan, ya. Kok bisa dirubah dengan silaturahim? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya memahami ya, ketetapan Allah tentang rizki, tentang usia itu sesuatu yang dinamis. Ya. Artinya banyak parameter-parameter yang akan mempengaruhi, ya. Dan kita kan juga tidak tahu, ya, Allah menetapkan rizki kita seberapa atau usia kita seberapa, kan kita tidak ada yang diberitahu. Nah, di sini hadis yang memperpanjang dan memperluas rizki ini sebenarnya menunjukkan bahwa ketetapan tentang usia, tentang rizki itu ada sesuatu yang dinamis. Allah sudah menetapkan potensinya. Rizkinya mau berapa saja potensinya sudah ada. Nah, yang mau diaktualisasikan, apakah dia nanti akan menjadi kaya atau menjadi miskin, tergantung dari amalan-amalannya. Ya. Jadi sesedikit apapun amalan ya terkait dengan rezeki akan punya dampak. Ya. Amalan dengan apa? Semuanya akan berdampak. Jadi ada hukum sebab akibat. Setiap amalan mengakibatkan suatu hasil tertentu. Nah, orang yang bersilaturahim, dia berarti membuka peluang rezekinya lebih banyak yang bisa diambil. Orang yang silaturahim membuka peluang usianya menjadi lebih panjang karena kehidupannya akan menjadi lebih sehat. Nah, kita tahu ya, yang dokter ini banyak mahasiswa kedokteran ya. Alhamdulillah ada Prof. Abdul Salam juga ini. Ya, kita tahu bahwa apa yang kita makan, cara hidup kita, cara pikir kita itu pengaruhnya bagi kesehatan kita ini luar biasa. Ya, sehingga itu juga mempengaruhi apa? Mempengaruhi angka harapan hidup. Orang yang banyak silaturahim membuka peluang untuk memiliki usia yang lebih panjang. Orang yang silaturahimnya baik membuka peluang untuk memiliki rezeki yang lebih luas. Ya. Ini semuanya berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah, sehingga Bapak Ibu sekalian, marilah kita jalin silaturahim ini dengan sebaik-baiknya. Siapakah
yang kita harus bersilaturahim dengan baik. Ini Nabi kita memberikan petunjuk ya ketika ditanyakan, ya Rasulullah, man ahabbu bi husni sahabah. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling harus kami baikin ya, untuk silaturahim ini? Ya. Hubungan kepada siapa yang harus paling baik? Ya. Maka kata Nabi kita, ummuka, ya, ummuka, ummuka. Yang pertama harus kamu baiki adalah ibumu. Ketika ditanya, kemudian siapa lagi Nabi? Ya, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi Nabi? Ummuka, ibumu. Ya. Jadi kita harus menjalin silaturahim terbaik kita kepada ibu kita. Kemudian ketika ditanya lagi, kemudian kepada siapa? Abuka, ayahmu. Nah inilah yang paling pada puncak silaturahim yang kita mesti punya hubungan baik kepada ibu dan bapak. Bagi bapak ibu yang masih punya orang tua, ya, ibu dan bapak, ya, ini menjadi highest priority, ya, prioritas tertinggi untuk melakukan silaturahim. Nah, kemudian setelah itu siapa? Ya. Nah, setelah itu baru kita bisa membangun silaturahim dengan orang-orang yang berada di dalam ring satu kita. Nah, siapa ring satu kita itu? Ya, kita perlu melihat atau mendengar petunjuk Rasulullah SAW dalam hal mencari orang yang berada di ring satu. Ring satu ini adalah orang yang selalu intens silaturahimnya dengan kita, tempat kita curhat karena kadang-kadang kita perlu curhat, ya. Tempat kita konsultasi, tempat kita saling nasihat-menasihati. Ini oleh Rasulullah disebut sebagai khalil, ya, teman dekat. Dalam hal teman dekat ini, kata Nabi kita, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama khalilnya. Fal yangdur ahadukum mayyu khalil. Maka hendaklah kamu sekalian perhatikan betul siapa yang menjadi khalil kalian. Nah, ini jadi Nabi kita pun juga memiliki khalil yang selalu banyak berkomunikasi dengan beliau, ya. Di sekeliling beliau ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan ada sahabat-sahabat yang interaksi, selalu diajak musyawarah. Nabi Isa, ya, itu juga ada khalil-khalilnya yang disebut dengan al-hawariyun, ya, orang-orang yang kesetiaannya luar biasa. Maka sebaiknya kita juga mempunyai orang-orang dekat. Nah, orang dekat ini dipilih yang agamanya baik, karena seseorang itu bergantung dengan agama temannya. Ya, ini sabda Nabi kita. Jadi siapa yang mengelilingi kita, itulah yang akan memberikan pengaruh besar kepada kita. Maka hendaklah kita semua mempunyai orang-orang dekat, ya, di mana mereka itu menjadi teman seperjuangan kita, teman saling nasihat menasihati, ya, teman saling bisa untuk memperkuat. Ya. Ini menjadi jamaah inti kita atau inti jamaah kita. Sehingga dengan yang dekat-dekat ini kita mesti menjalin silaturahim terbaik kita. Baru nanti pada ring berikutnya, ya, itu semua umat Islam, ya, kita wajib untuk menjaga, ya, silaturahim tetap menjadi baik. Jadi memang, ya, diperlukan khalil, orang-orang dekat
Ya, dengan Khalil ini yang akan memelihara, saling memelihara kita semua supaya kita tetap dalam keadaan yang baik. Kita bisa saling ingat mengingatkan, ya, saling nasihat menasihati. Nah, sehingga dengan Khalil ini ya, kita menjalani hidup ini menjadi terjaga. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, ya, identifikasi siapa Khalilnya. Paling tidak, ya, Bapak Ibu sekalian, siapa 10 orang terbaik di sekeliling Bapak Ibu sekalian, di sekeliling kita sekalian, ya, yang itu sudah teman bat-batan, teman menjadi menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga terhadap persoalan-persoalan hidup ini kita ada tempat konsultasi. Karena tidak mungkin ya kita ini menjalani hidup ini mengandalkan diri sendiri. Rasulullah juga sudah menyatakan bahwa seseorang itu bergantung kepada khalilnya, ala dini khalilihi. Nah, sehingga kita merapat kepada khalil-khalil yang keagamaannya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga kita itu nanti bisa ikut menjadi baik. Dan mudah-mudahan nanti ini termasuk teman-teman yang di surga ketika kelompok ya saling saling mencintai karena Allah. Khalil ini harus mencintai karena Allah. Nanti kalau di surga kok dicari nggak ketemu, bersepakat untuk coba kita cari saudara kita dulu di dunia kok ini nggak ada di mana. Jangan-jangan di neraka. Nah, mereka kemudian melihat ke neraka, ternyata ditemukan saudaranya itu ada di neraka. Nah, kemudian mohon ya Allah ini dulu dunia teman kami. Ya. Mohon kiranya Engkau perkenankan untuk bersama-sama kami ikut ke surga. Nah, ini Khalil ini bisa menjadi sahabat juga sampai di akhirat kelak yang akan mencari kita. Kita tidak bisa memastikan kita berada di mana. Ya. Nah, kalau kita punya Khalil-Khalil yang baik yang nanti mencari, insya Allah ya, ini kehidupan kita dunia akhirat. Sehingga persahabatan ini adalah persahabatan dunia akhirat, nah, yang insya Allah di dunia akan menjadi tempat kita saling saling ya bat-batan kalau bahasa Jawanya itu ya, dan insya Allah ini akan menjadi teman di surga. Mudah-mudahan Idul Fitri ini menjadi momentum kita untuk saling memperkuat ya silaturahim kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ya. Nasrul minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Agus Kaca yang telah menyampaikan pencerahannya kepada kita, tausiahnya, alhamdulillah. Dan semoga betul di momen Idul Fitri ini kita bisa meningkatkan untuk senantiasa bisa merajut silaturahim kita, bisa meningkatkan amaliyah yang sangat luar biasa yang dapat melapangkan rezeki dan menambahkan umur kita. Semoga mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan pertolongannya kepada kita. Baik Bapak dan Ibu, ada waktu yang masih cukup untuk kita sharing dan diskusi. Monggo yang pertama kita berikan kepada Dr. Joko karena beliau sangat setia membersamai kami sejak awal untuk bisa menambah semangat dan motivasi, karena kami juga berharap lewat forum virtual ini silaturahim kita juga tetap terjaga. Semoga di forum ini betul-betul sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Agus Kaca, semoga kita bisa menjadi sahabat sehidup sesurga insya Allah mudah-mudahan. Monggo Dr. Joko, Dr. Safak juga hadir nanti dimohon untuk bisa menyampaikan. Monggo Dr. Joko terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya, saudara saya yang insya Allah setiap Sabtu pagi kita bisa hadir bentuk silaturahmi. Bukankah dampak dari
COVID ini kalau kita mau jujur pasti ada, ya, karena Rasulullah mengatakan kita setiap apapun kejadian itu kita ambil hikmahnya dan kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah memberikan jawaban kepada kita, insya Allah kita mampu menghadapinya. Dan firman Allah. Nah, ternyata dampak dari COVID ini, kok kita semua yakin bahwa pasti ada. Nah, salah satunya adalah Bapak sekalian, silaturahmi semacam kayak begini. Sehingga alhamdulillah kita semua berusaha untuk menjalin silaturahmi ini setiap Sabtu kita ketemu. Gitu ya. Saya tidak bayangkan Mas Agus. Allah boleh tidak ya begini ya. Kalau ini nggak terjadi tsunami, kok saya nggak yakin bisa setiap Sabtu ketemu Mas Agus, walaupun lewat daring. Itu Mas Agus ya. Kita nggak bisa ketemu Pak Agus Budiantoro ya, semua saja Mas Sapa Hanum. Dan alhamdulillah bisa. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita dalam keadaan yang serba sulit, dalam keadaan yang belum kondusif ini, maka silaturahmi kita jalin. Ya, kita jalin betul dengan begini. Karena insya Allah pada saat kita ketemu Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertutur kata lewat daring, kita bisa menyapa, kita bisa saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan. Maka insya Allah itu akan menambah apa ya? Tadi disampaikan Pak Agus, bisa menambah umur kita. Iya, kenapa? Dengan silaturahmi ini betul kita akan menjadi bahagia. Pada saat kita bahagia, pada saat kita senang, maka hormon endorfin lah yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, apa dampaknya? Ya, alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah. Itu janji Allah. Saya kira itu aja Mas Agus. Baik, Mas Budiantoro, Mas Agus yang disampaikan. Artinya, mari kita terus jalin silaturahmi ini. Silaturahmi itu barang yang mahal menurut saya. Mudah kita ingatkan, termasuk saya, Mas Agus Budi. Silaturahmi itu diomongkan gampang, tapi diimplementasinya, dipelaksanaan ternyata nggak gampang. Nah, alhamdulillah kita diberikan media untuk itu. Amin. Dalam bentuk daring ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Memang betul, Dr. Agus Sukaja, kalau tidak ada pandemi, tidak mungkin kita bisa setiap Sabtu ketemu penjenengan ini. Jadi, mungkin Dr. Safak untuk bisa menyampaikan nanti setelah Dr. Safak dari UM Brong, ya Dokter, nggih. Boleh. Ya. Ada Prof. Salam juga itu. Oh, sih. Mungkin Dr. Safak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aqabbalallah minna wa minkum. Mohon maaf. Karim. Alhamdulillah, ini saya senang sekali ya bisa silaturahmi lewat ini, dapat ilmu ya, terus terjalin silaturahmi terus. Saya senang di sini banyak teman-teman dari Kalimantan Timur. Saya ingin sedikit cerita aja, waktu awal saya bertugas di Kalimantan Timur tahun 1986. Ketika ditanya, kamu kok mantap di Kaltim, apakah ada saudara gitu loh. Saya bilang, ada. Terus siapa? Nggak tahu. Saya bilang nggak tahu. Kenapa? Saya hanya berprinsip bahwa di sana ada Muhammadiyah di Kabupaten Pasir. Saya milih di Kabupaten Pasir itu nanti. Waktu di Kalimantan Timur, kemudian ketika di provinsi saya ditetapkan kamu di Kabupaten Pasir. Ditanya yaitu apakah ada saudaramu di sana? Ada, saya bilang itu. Siapa namanya? Wah, belum tahu saya. Saya hanya tahu bahwa itu ada Muhammadiyah di Kabupaten Pasir. Itu aja. Jadi karena itu saya lihat, wah ini pasti insya Allah orang Muhammadiyah itu silaturahminya tinggi lah. Jadi saya nggak punya apa-apa, kasarnya saudara teman di sana belum ada, betul-betul masuk hutan kasarnya seperti itu. Tapi karena prinsip ada Muhammadiyah di sana, itulah saudara saya, begitu ya. Alhamdulillah. Bahkan di tengah jalan, ketika naik ferry itu, mungkin Pak Joko dulu naik speed ya, waktu ke nyebrang ke Pasir itu ya, kita naik ferry di tengah jalan. Diceritain sama sopir, hati-hati kalau di sana Pasir itu mohon maaf terkenal dengan magicnya waktu itu. Jadi
harus hati-hati kalau kamu nanti dikasih minum kopi, itu caranya untuk menolak bala itu, ambil kopinya itu dibuka tutupnya, terus telapak tangan kita, saya masih ingat, telapak tangan itu menutupinya seperti itu. Dalam hati saya insya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau waktu minum itu insya Allah aman semuanya, seperti itu. Itu teman saya yang satunya nangis malah di jalan, nanti ada apa ya. Alhamdulillah di Pasir saya bisa ketemu waktu di hotel, kemudian teman saya yang itu ada nangis ya, tapi karena prinsip kita cari pimpinan Muhammadiyah sana, ketemu alhamdulillah Pak Haji Muhammad. Nah, ini alhamdulillah di sana, alhamdulillah dengan Pak Haji Muhammad di Kabupaten Pasir di Tanah Grogol, terus ya alhamdulillah terus senantiasa berkembang di sana, ikut bersama-sama Muhammadiyah di sana. Itulah silaturahmi itu Pak Agus, Dr. Agus Kocok, kemudian Pak Agus yang dan teman-teman yang lain. Pengalaman saya ketika bertugas pertama kali di Kalimantan Timur tahun 86 ya, orang tua juga bingung kok ke Kalimantan Timur dan sebagainya, tapi ya bismillah, ada saudara, ada siapa itu Muhammadiyah kalau di sana itu. Itu aja, insya Allah nggak akan kita terlantar kalau ada orang Muhammadiyah di sana, insya Allah ya. Alhamdulillah sampai ini saya dengan silaturahmi ini banyak dukungan sehingga saya bisa jadi Direktur Rumah Sakit Panglima Sebaya, kemudian pindah ke Balikpapan jadi Direktur Rumah Sakit Kanuyoso Balikpapan, kemudian jadi Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur, dan alhamdulillah juga masuk ke Sarsita jadi Direktur Utama dan pindah ke Fatmawati jadi Direktur Utama juga. Itu karena apa? Salah satunya adalah silaturahmi. Amin. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Safak, luar biasa ceritanya, penuh dengan pengalaman yang dahsyat. Ada magicnya juga ternyata, kopi yang mematikan mungkin. Kalau di Bantul ini ada sate yang mematikan, ternyata di Pasir ada kopi yang mematikan juga. Oke, terima kasih dokter. Monggo dari UM Bro, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus Sukaca yang kami hormati dan seluruh virtual yang ikut pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Agus yang senantiasa memfasilitasi kita di dalam siraman-siraman rohani. Saya ingin mendapatkan suatu kejelasan saja mungkin. Kalau kita lihat seperti Dr. Sukaca katakan bahwa ada potensi kita manusia itu potensi fujur dan watakwaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam surah An-Nisa ayat 40, Innallaha la yuzlimu mithqala sarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajaran azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sekedar zarrah, dan jika kebajikan sekecil zarrah pun niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberi pahala yang sebesar-besarnya dari sisinya. Dari fujur wa taqwaha itu dari sisi kesehatannya itu Dok, kita sebagai manusia mungkin diberi amanah oleh Muhammadiyah sebagai pimpinan, taruhlah di salah satu amal usaha Muhammadiyah. Kadang-kadang kita menegur bawahan, tapi bawahannya tuh ngeyel terus, akhirnya kita tinggal timbul di dalam hati itu semacam fujur. Tetapi fujurnya insya Allah kalau kita sebagai orang Muhammadiyah insya Allah bisa mengendalikan diri, tidak sampai ke hati mendalam. Tapi kadang-kadang ada agak jengkel sedikit itu ya. Apakah ini akan mempengaruhi istilah istilah kesehatan tadi Dok yang disampaikan itu? Karena itu apabila berlarut-larut akan menjadi bibit suatu penyakit dan boleh jadi suatu saat akan memutulkan silaturahim. Ya seperti Dr. Agus katakan tadi, begitu kita mau ketemu akhirnya dia lari ke kiri, ada yang lari ke kanan. Maka boleh jadi rezeki itu tidak akan nyampe ke kita disebabkan karena kita sendiri yang menghindari rezeki itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter langsung saja dokter waktu. Masih ada Prof. Salam itu sebentar. Mohon Prof. Salam. Oh ya, monggo Prof. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jadi sebenarnya teman adik saya yang tadi malam kirim salam dari Mukhlis ya, Dr. Mukhlis ya. Dia datang dari Semarang, jadi di malam
sebelum pulang pamit. Saya bilang ada Mas Agus Sukoco loh, insya Allah besok pagi. Adik saya nomor 11 Mas, 13 saya lupa. Karena saudaranya banyak, jadi mohon maaf kalau ngitung satu persatu nggak bisa hafal. Itu ring 1 semua Prof itu berarti. Ya? Ring 1 semua. Iya, kebetulan memang saudaranya banyak. Saya tuh bersaudara tuh 14. Masya Allah. Jadi ibu satu tapi melahirkan sampai 14 kali. Dan Masya Allah. alhamdulillah wafat di Jogja dan makam mama di sini dekat rumah kami di sini. Alhamdulillah. Ada 2 ibu mertua dari ibu saya itu di sini semua. Monggo Prof, silakan. Iya, saya insya Allah tidak akan banyak komentar apa-apa, tapi hasilnya karena Pak Ustadz Agus Sukoco memberikan kesempatan, saya hanya menyampaikan itu aja. Tadi malam adik saya titip salam untuk Mas Agus Sukoco. Alhamdulillah. Balik ke Semarang langsung dia, ya, jadi langsung pulang, jadi memang pamit. Ya, salam saya kembali, Prof. Insya Allah saya sampaikan. Ya itu aja lah. Prof, terima kasih atas waktunya Prof. Matur nuwun sangat. Silakan Dr. Agus Sukoco. Baik, saya kira yang disampaikan Dr. Joko dan Pak Safa ini memperkaya wawasan kita dan juga pengalaman tentang silaturahim. Bahwa silaturahim itu memang menjadi dunia ini lebih kaya, lebih berwarna dan lebih luas. Ya, ini silaturahim. Pak Safa masuk pasir, nggak ada yang dikenal, tetapi dengan silaturahim modal bersama dengan Muhammadiyah, alhamdulillah di pasir kemudian juga disenangi orang, ya, dipercaya menjadi direktur dan seterusnya, karirnya luar biasa. Ini saya kira salah satu hikmah dari silaturahim ini. Oleh karena itu, ya saya kira ini perlu untuk kita mudawamahkan untuk bersilaturahim dengan baik dengan siapa saja, ya, dengan siapa saja. Nah tadi yang ring 1 tadi itu ya memang kita harus punya ring utama, ya, lingkaran utama untuk apa? Untuk kita senantiasa terjaga. Nah saya kira itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Syarifuddin, ya, Rektor UM Bro, ya. Saya kira memang kita ini manusia sudah diberikan potensi oleh Allah, potensi baik dan potensi buruk. Nah, kalau menurut Kazuo Murakami, seorang ahli genetika, ya, dari Jepang, itu menyatakan bahwa DNA kita itu sudah ada DNA positif dan DNA negatif. Ya. Nah, mungkin kalau dalam bahasa kita DNA positif itu namanya takwa, ya. DNA negatif itu namanya fujur. Dan ini dalam bentuk potensi. Artinya potensi itu ya seperti kita punya emas masih di dalam bumi, ya tidak ada efeknya apa-apa sebelum digali, diambil. Ya. Tapi begitu kita tambang, kita ambil emasnya, jadilah dia kekayaan. Nah, sama potensi fujur, potensi takwa, ini mana yang kita aktualisasikan? Nah, kalau Kazuo Murakami memberikan gambaran, kita itu diberikan tombol nyala padam, kayak stop kontak listrik itu. Ya. Kita boleh nyalakan yang positif, bisa padamkan yang negatif. Jadi kita ini diberikan pilihan, ya, pilihan. Maka di dalam surah Al-Kahfi ayat 29, Allah itu berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya, katakanlah yang hak itu datangnya dari Tuhanmu. Ya. Faman syaa fal yu'min. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Waman syaa fal yakfur. Yang tidak mau beriman, silahkan kufur. Jadi beriman atau kufur itu adalah pilihan. Potensinya sudah diberikan semuanya kepada kita. Yang memilih beriman itu akan menjadi tetap ahsanut takwim. Ya. Yang memilih fujur
itu summa rodat nahu asfala safilin, akan menjadi yang rendah. Jadi kita menjadi terhormat atau tidak itu bergantung dari pilihan-pilihan kita. Allah sudah memberikan petunjuknya lengkap, ya. Quran itu sebagai petunjuk yang lengkap. Nah, kita memilih jalan yang mana. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, setiap kita mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu kan terjadi pertarungan di dalam pikiran kita. Memilih melakukan yang baik atau yang buruk. Itu pertarungan yang senantiasa mendahului setiap keputusan-keputusan kita. Pikiran yang dijiwai oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan menjadikan Quran As-Sunnah sebagai indikator di dalam memilih. Kalau cocok dengan Quran dan Sunnah, dipilih. Kalau tidak cocok, diabaikan, ditinggalkan. Nah, sehingga kita perlu mengisi pikiran kita dengan Quran dan Sunnah, supaya apa? Supaya setiap keputusan yang kita ambil, itu keputusan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sehingga langkah kita akan menjadi langkah yang apa? Yang bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Nah, kalau tidak sesuai, itu tidak bernilai ibadah. Nah, sehingga potensi takwa dan potensi fujur itu kita diberikan wewenang penuh untuk memilih. Allah memberikan petunjuk Quran, ya, yang sudah didampingi dengan As-Sunnah, bagaimana Nabi kita mengimplementasikan Al-Quran. Nah, ketika keduanya itu kita jadikan indikator penting kita, ya, lan tazillu abada. Kamu tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita tidak jadikan itu sebagai tolak ukur pilihan kita, ya kita akan tersesat-sesat selama di dunia ini. Saya kira ini ya komentar saya. Mudah-mudahan kita dipandu, dibimbing oleh Allah untuk senantiasa bisa memutuskan, memilih yang sesuai Quran dan Sunnah. Ya, ngaten, Agus. Baik, terima kasih Dokter. Pak Rektor, ternyata jengkel atau sabar itu tombolnya ada di kita. Jadi kita tinggal mau menyalakan yang mana. Ini mudah-mudahan senantiasa kita dibimbing untuk menyalakan yang senantiasa bisa bersabar. Sehingga jengkel itu menjadi satu hal yang jauh dari diri kita, mudah-mudahan. Saya tambahkan sedikit lagi. Ya. Sedikit lagi. Ini indikator baik buruknya berdasarkan Nabi, ya. Jadi seorang mukmin itu mempunyai mekanisme yang menakjubkan. Ajaban li amril mukmin, menakjubkan sekali urusan orang-orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu akibatnya baik, ya. Kalau dia mendapatkan yang menyenangkan, adanya cuma syukur. Kalau mendapatkan yang tidak menyenangkan, adanya cuma sabar. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang menjengkelkan gitu ya, ngeselin gitu ya, kita sabar ya, itu akibatnya juga baik buat kita. Ya. Amin, amin, amin. Karena endorfin juga ternyata. Jadi ketika kita menemukan orang yang menjengkelkan, kita tetap sabar, itu endorfin yang keluar, bukan adrenalin. Oh iya, luar biasanya. Ya, Mas Agus. Agus Budi. Mas Agus Budi. Ya, ini saya testimoni ini. Mas Agus Sukaja. Jadi ini mohon maaf ya, barangkali saya lupa apakah sudah disampaikan pada kesempatan yang lalu belum. Saya sebagai dokter anestesi itu setiap akan membius pasien kan silaturahmi, Pak, Mas Agus. Silaturahmi dalam bentuk visitor pasien. Ternyata ya, ini saya pengalaman saya berpuluh-puluh tahun. Ya. Kalau saya visitor pasien dengan silaturahmi yang mulus, dengan komunikasi yang dengan bagus, berat apapun penyakitnya, bahkan saya pernah membius pasien itu hampir umurnya 100 tahun, Pak. Barakallah. Itu nyaman, Pak. Nyaman itu. Proses jalannya operasi itu nyaman. Tapi sebaliknya, begitu saya ketemu, entah itu keluarga, entah itu pasien yang silaturahminya, komunikasinya tidak bagus. Sombong, pokoknya sulit, Pak. Dijelaskan, pokoknya ngeyel gitu. Itu, Pak, walaupun operasinya itu tidak sulit, itu macam-macam terjadi. Apakah proses operasinya itu
sulit, ya, ataukah problem di anestesi, tensinya naik, tensinya drop, segala macam, Pak. Jadi saya kok percaya betul ya karena itu Allah, ya Mas Agus ya. Ini testimoni saya, Pak. Ternyata bagaimana kita bisa bersilaturahmi, kemudian tiang kita ada silaturahmi itu ada apa namanya, umpan balik yang positif, itu jadi nyaman semuanya. Tapi kalau enggak, wah ada saja masalah Mas Agus. Gitu ya Dok ya? Iya Pak, ini puluhan tahun Pak. Jadi kalau saya misalkan ya, saya sudah mencoba menjelaskan dengan saya merendah serendah-rendahnya. Saya jelaskan paling kok masih ngayal dan operasi masih tetap saya harus doanya harus dikuatin itu Pak Rektor. Siap. Nah, ini sekedar testimoni ya. Ini Mas Agus kata. Ini juga luar biasa. Barakallah. Ternyata juga ada kesan spiritual yang seperti itu. Kalau pasiennya agak ngeyel, ternyata banyak menemukan kendala-kendala. Betul. Dari sisi pasien juga begitu, Dok. Saya merasakan kalau ada dokter yang humble gitu ya, yang ramah itu cepat larinya ternyata gitu ya, cepat sembuhnya. Loh, kan saya juga sudah kemarin cerita ya. Iya. Iya, Pak. Hampir sebulan yang lalu saya membius pasien, Pak. Ya. Itu mohon maaf. Beliau mengaku apa namanya cucu seorang kiai Muhammadiyah dari Sumatera. Saya jelaskan Pak, saya mohon maaf Pak, saya mohon maaf bla 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 gitu. Bapak sudah sholat kan biasa kan di rumah sakit syariah kan begitu. Iya. Apa yang terjadi? Dia tidak komplain ke saya, tapi komplainnya ke perawat. Apa komplainnya? Saya tersinggung berat karena pada saat saya mau keluar dari ruang itu, saya minta tolong Bina Rohani Islam bisa membimbing lah apa. Nah, saya nggak tahu apakah cara mengendikannya BRI itu menyinggung atau gimana, tapi yang pasti bahwa ini kan masalah sholat, itu masalah hubungan pribadi saya dengan Allah. Kenapa rumah sakit ikut-ikut? Waduh, saya bilang, ya Allah. Akhirnya saya menggunakan hak saya, Bapak, kalau memang Bapak sudah apa namanya, jelaskan kalau hubungan sudah tidak nyaman, nanti walaupun ini operasi tidak begitu sulit, nanti jadi sulit. Oleh karena itu saya menggunakan hak saya, Pak, kalau dokter bedah akan melanjutkan operasi, mohon maaf, saya carikan teman sejawat saya untuk membius. Akhirnya apa, Mas Agus Budi? Pasien itu menolak, pulang Pak, paksa. Ya Alhamdulillah, itu bukan rezeki saya. Ya, coba. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, sebaliknya, saya pernah membius pasien seorang Katolik itu. Pada saat saya akan bius, Ibu agamanya apa Katolik? Ya sudah Ibu, monggo silakan Ibu berdoa, saya berdoa untuk agama saya. Ya. Bapak Ibu, dia memviral itu. Iya betul. Di sosmed viral itu dokter. Nah ya makanya kan ceritanya viral. Macam dia ceritakan bahwa dulu waktu operasi yang pertama saya bahkan itu di rumah sakit agama saya macam gitu. Ya. Kemudian jadi nyaman. Ternyata Indonesia itu apa namanya saling menghargai antara agama itu masih ada. Ya. Betul. Itu Mas Agus Budi barangkali pernah baca itu. Sudah, saya pernah baca saya. Viral Dok, viral itu Dok. Viral itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini memang kalau untuk silaturahim itu 1 jam tidak cukup. Jadi memang nanti kita harus butuh waktu khusus ini untuk apa silaturahim seperti kata Dokter Joko, tidak hanya diomongkan tapi kita implementasikan. Terima kasih dokter, tapi karena waktu juga kita harus mengakhiri forum ini karena masih ada aktivitas yang lain yang bisa akan kita kerjakan tentunya. Untuk itu sekali lagi terima kasih Dr. Agus Sukaja yang telah memberikan tausiahnya, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir, Dr. Safak, Dr. Joko, Pak Rektor, Prof. Salam. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat, diberikan ilujeng gitu kalau orang Jawa bilang. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera bisa berakhir sehingga kita bisa jumpa darat nanti silaturahim bertemu fisik mudah-mudahan ya ke Kalimantan Timur. Siap. Baik, mari Bapak dan Ibu kita akhiri forum kali ini dengan berucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan yang